agar Dirjen Gakum ini lebih banyak turun penindakan ke depannya gitu loh. Jadi jangan nggak ada guna Pak, nanti takutnya Bapak membentuk direktorat yang baru tapi takutnya nonsen Pak, nihil gitu loh. Jangan nanti orang bilang direktorat ini omon-omon. Nah itu Pak mungkin dari saya. Itu saya tapi terima kasih. Jadi ini Pak Dirjen sama Dirjen Gakum mana ya? Pak Dirjen Gakum Komisi 12 lagi uji nyali Bapak ini. Bapak jaksa atau bukan jaksa? Oh ya. Kalau nyali tidak ada, segera pertimbangkan. Saya nggak main benar. Ini barang ini nggak ada urusan kita. Ini kemarin kan Pak Menteri baru melantik Dirjen Gakum ya Pak ya. Dari Kementerian SDM ini sekarang udah punya Dirjen Gakum. Karena memang menurut saya inilah dirjen yang paling penting menurut saya Pak di sini juga. Karena banyak terutama Bapak Presiden Prabowo ini hari beliau fokus dengan adanya namanya pemberantasan penambangan ilegal Pak Menteri, dan Pak Menteri sudah pasti tahu di kabinet beliau juga sering berulang kali pasti masalah ini dibahas. Nah saya sampai hari ini dan banyak teman-teman juga melihat belum ada Pak pergerakan dan juga gebrakan-gebrakan dari Dirjen Gakum Bapak ini, belum ada sampai saat ini. Nah dan kami minta juga untuk banyak Pak ke depannya itu turun ke lapangan, karena banyak sekali tambang-tambang ilegal yang ada di Indonesia ini. Nah terutama juga jangan nanti kita melihat teman-teman Komisi 12 ini malah tim gabungan presiden dulu yang lebih turun Pak. Bahkan saya tanya ini kemana jadinya, Pak Menterinya di mana, Dirjen Gakumnya di mana? Harusnya kan Bapak duluan Pak yang ada di depan itu. Pak Menteri di situ hadir paling depan beserta Dirjen Gakum Bapak di situ yang paling depan. Nah mungkin dari saya itu Pak lebih banyak turun lagi Pak ke lapangan, bahkan nanti boleh dari kami teman-teman Komisi 12 juga kita banyak tahu di mana lokasi-lokasi tambang ilegalnya, tempat-tempatnya di mana, dan bahkan kami siap Pak mendampingin di mana lokasi itu agar Dirjen Gakum ini lebih banyak turun penindakan ke depannya gitu loh. Jadi jangan nggak ada guna Pak, nanti takutnya Bapak membentuk direktorat yang baru tapi takutnya nonsen Pak, nihil gitu loh. Jangan nanti orang bilang direktorat ini omon-omon. Nah itu Pak mungkin dari saya. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Ya, saya close ya. Tidak ada lagi tambahan pertanyaan ataupun pernyataan terkait dengan Dirjen Gakum. Kemarin kita ajak juga ke Papua kemarin, ya kan, Papua Barat. Mungkin nanti izin Pak Menteri, sering-sering kami ajak juga nanti turun ke lapangan, seperti itu. Kami persilakan kepada Bapak Menteri untuk pendetilan sekali lagi, nanti akan lewat tertulis. Silakan. Baik pimpinan dan seluruh anggota Komisi 12 yang saya hormati, terima kasih atas berbagai pandangan masukannya. Hampir semua pandangannya ini positif dan baik. Namun izinkan saya untuk tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu semua dari masing-masing fraksi. Sebagian saya jawab, sebagian nanti tertulis. Khususnya kepada Pak Gunnar dari PDIP menyangkut dengan, saya mengerti maksudnya ini, tapi halus banget cara masuknya. Ya ini kan mau tanya undang-undang Mingga sama undang-undang BTKE sebenarnya ini. Saya pikir itu setengah kamar aja. Yang buat undang-undang kan inisiatifnya kan DPR. Kalau mau gas aja nggak apa-apa. Dua-dua Pak Menteri. Jadi jangan bermain pingpong dilepas ke sini. Saya masih fokus untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Urusan undang-undang silakan. Kalau mau kompromi tingkat tinggi, monggo. Tapi saya lagi fokus untuk mencapai KPI yang ada dalam APBN. Ini biar clear aja supaya tidak kita bicara ini. Tapi saya berpandangan itu baik untuk masa depan energi kita secara jangka panjang. Yang kedua, menyangkut hilirisasi. Pak Gunnar ada nggak slide hilirisasi? Saya memang tadi sengaja tidak menjelaskan ini karena dalam undangan saya cuma disampaikan tentang evaluasi program 2025 dan untuk program 2026. Dalam pemahaman saya, yang namanya program itu kita bahas bersama. Tetapi itu kan ada materi ketiga yang namanya dan lain-lain. Dan lain-lainnya kita pendalaman, dan saya akan ikuti pendalaman sampai sedalam apapun. Jangan sampai dikira Pak Gunnar kita nggak paham, agak paham-paham juga sekalipun sekolah kita nggak ada di Google gitu. Yang menyangkut hilirisasi, menteri lain nggak bicara hilirisasi kok. Satgas hilirisasi ini muncul di Kementerian ESDM kan baru kali ini.
Dan inilah trigger pertumbuhan ekonomi. Dan inilah trigger penciptaan lapangan pekerjaan. Dan ini juga trigger untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau diminta ada nggak selainnya untuk nanti kami akan kirimkan. Sekedar saya memberikan penjelasan 18 proyek hilirisasi yang ditangani oleh Satgas Hilirisasi yang notabene ketuanya adalah Menteri SDM itu telah disampaikan kepada Menteri Investasi karena akan dibiayai oleh Danantara. Dan kemarin ratasnya dengan Bapak Presiden, insya Allah Desember awal sudah selesai. Totalnya 618 triliun rupiah dari berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, dan kelautan. Namun 90% dari hilirisasi itu adalah mengcover untuk sektor mineral batubara, oil and gas, termasuk dalamnya adalah DME. Ini adalah sebuah instrumen penting untuk menciptakan kawasan pertumbuhan. Dan untuk sekaligus untuk menciptakan nilai tambah terhadap pengelolaan sumber daya alam kita. Karena ini kembali kepada pasal 33. Tapi Pak Gunnar, saya sangat setuju sekali bahwa ini penting untuk terkait dengan implementasi hilirisasi maupun regulasi. Saya pikir kita harus tata karena ini untuk kebaikan kita ke depan. Yang kemudian mengangkut pencabutan IUP, saya itu bingung. Izin Bapak Ibu semua, kita cabut IUP, ada juga yang datang protes. Kayak IUP Raja Ampat. IUP Raja Ampat ini kan betul yang tadi dari Bapak Sartono ini. Bapak Sartono dari Demokrat, DFK, disinformasi, fitnah, kebencian. Waduh, saya bertemu ke referensi ini Pak. Saya terima kasih Pak. Waduh, kalau saya tidak datang rapat, gak dapat ini barang. Ini terkait dengan Raja Ampat. Itu Raja Ampat kan 5 IUP Pak. 5 IUP itu satu yang dikelola oleh BUMN yang namanya PT Gag Nikel. Itu anak perusahaan miliknya Antam. Dan itu adalah kontrak karya yang dilakukan sejak tahun 70-an. Ibu saya sama ayah saya belum ketemu Pak, barang ini sudah ada. Saya belum ada di muka bumi. Tapi dikaitkan seolah-olah itu saya yang urus. 4 izin, dan saya juga tahu siapa kontraktornya. Tapi kan nggak usah sampai gitu-gituan banget kita. 4 perusahaan yang saya cabut hasil kunjungan kami ke lapangan, itu pun IUP-nya dikeluarkan tahun 2004 oleh bupati lama karena undang-undang rezim lama dikeluarkan oleh kepala daerah dan sebagian oleh gubernur. Itu pun kita cabut. Dan saya pikir begini-begini, kita semua dalam ruangan ini punya nyali lah untuk melakukan itu. Selama Merah Putih dan Ibu Pertiwi, untuk kebaikan Ibu Pertiwi, saya pikir saya nggak ada mundur-mundur itu Pak. Sudah biasa dari jalan-jalanan kok kita. Kita ini kan saya masuk sampai ke sini kan melewati darat, laut, dan udara. Tidak hanya satu fase kita. Jadi, nah untuk pencabutan IUP, saya kasih contoh Pak. Ini saya jawab general aja. Bayangkan reklamasi benar dari abang saya dari Nasdem itu, benar itu. Bayangkan orang mau nyusun RKAB nggak kasih jaminan reklamasi. Saya keliling pakai helikopter, di atas itu hasil penambangan setelah tambang dikasih tinggal semuanya. Saya tidak mempersalahkan masa lalu, karena pemerintahan dulu, sekarang, dan ke depan itu satu mata rantai. Ada kelebihan, kekurangan, itu biasa. Tugas kita adalah yang sudah bagus kita lanjutkan, yang belum bagus kita sempurnakan. Nah, khusus untuk jaminan reklamasi, kemarin kan ada protes juga itu. 190 IUP diturunkan dari MODI karena tidak membayar jaminan reklamasi. Kalau tidak menjawab jaminan reklamasi, siapa yang mau reklamasi ini barang? Kita ini sebentar lagi meninggal bumi, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah kita harus tinggalkan kepada anak cucu kita penambangan yang seperti itu? Maka kita tata. Caranya bagaimana? Boleh RKAB kita kasih, tapi yuk bayar dong reklamasi jaminannya. Bang, formulasinya pun sudah kita lakukan. Saya kan mantan pengusaha tambang, mantan, bukan sekarang ya, mantan. Ya kalau dia mau ambil 100 hektar dengan cadangan yang banyak, jangan dia bayar reklamasi dengan seadanya saja. Syukur alhamdulillah kalau dia punya hati yang baik, begitu dia selesai nambang, dia melakukan reklamasi.
Rata-rata ada juga yang melakukan begitu, tapi tidak sedikit juga yang meninggalkan derita di daerah-daerah itu. Itulah kemudian kenapa saya katakan tidak boleh kayak begini. Pasti muncul lagi istilah itu DFK ini. Memang Pak, memperbaiki itu Pak, DFK lebih banyak daripada maunya kita. Apa yang saya lakukan ini hanya untuk memperbaiki aja. Itu saya tapi terima kasih. Jadi ini Pak Dirjen sama Dirjen Gakum mana ya? Pak Dirjen Gakum Komisi 12 lagi unyi nyali Bapak ini. Bapak jaksa atau bukan jaksa? Oh ya. Kalau nyali tidak ada, segera pertimbangkan. Saya nggak main benar. Ini barang ini nggak ada urusan kita. Yang berikut menyangkut lifting. Bapak Ibu semua, ini Golkar punya ini. Ya ini karena fraksi Golkar jadi nggak berani agak tajam-tajam gitu. Tapi gini saya mau jelasin ya. Lifting. Bapak-bapak ini kan sudah anggota DPR lama. Tunjukkan kepada saya tahun berapa terakhir yang lifting kita mencapai target APBN. Tunjukkan. Saya nggak mau bicara omon-omon, saya mau bicara fakta aja. Saya pikir sudah sangat lama target lifting kita hampir tidak mencapai di dalam APBN. Di 2024 target APBN kita 605.000 barel per day dalam APBN. 600 apa 605? 605. Mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi. Realisasi kita berapa? 580.000 barel per day. Sekarang alhamdulillah karena dukungan dari Bapak Ibu semua, pimpinan Komisi 12 dan seluruh stakeholder, kita sudah mencapai 605 sampai dengan 606.000 barel per day. Sekalipun ada kenaikannya tidak signifikan, tapi kita hari ini sudah mencapai target APBN. Dan mengurus BBM ini, mengurus lifting ini Bapak Ibu semua, saya jujur mengatakan, kita ini kalau tidur malam, baca doa tidur malam, terakhir baca doa lifting. Karena bagi saya, KPI saya yang dipegang oleh Bapak Presiden adalah apa yang ditargetkan dalam APBN, dalam undang-undang APBN. Itu. Dan saya nggak mau pusing. Saya pembantu presiden. Menteri itu pejabat negara pembantu presiden. Bos kita cuma presiden. Jadi bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan, bukan apa yang mereka orang lain pikirkan. Kalau pikirannya bagus kita rangkul, tapi kalau tidak bagus ya sorry ya, gitu. Ya kira begitu. Kemudian ya paling banyak sekali nih. Golkar punya banyak. Yang lain saya tidak, Golkar punya saya tidak jawab dulu deh. Nanti kita setengah kamar aja. Yang menyangkut dengan koperasi ya Pak Joko ya, menyangkut dengan sumur masyarakat 45.000. Sejak zaman pasca kemerdekaan sumur-sumur ini sudah ada. Tapi pertanyaan saya, apakah ada pemerintahan sebelumnya yang berani melegalkan ini? Saya mau tanya, di partainya Pak Gundar juga waktu jadi penguasa kan nggak berani juga membuat barang ini. Nggak, fair aja dong, fair. Oh saya juga ada di dalam situ kok. Berapa kali rapat di dalam rapat kabinet, sudah tahu masalah nggak mau diputuskan. Saya izin sama Pak Presiden Pak Prabowo. Apa kata Pak Presiden, perintah Pak Presiden Prabowo? Kalau itu baik untuk rakyat, kalau itu baik untuk daerah, kalau itu menciptakan masyarakat dan berikan keadilan dan sesuai dengan pasal 33 dan 45, lakukan. Jangan sedikit pun mundur. Saya bikin permennya. Ini sekarang. Jadi dari 45.000 sumur yang dulu masyarakat, mohon maaf, sumurnya ada, minyaknya ada, tapi dikejar oleh oknum-oknum, mintai sesuatu, menakut-nakuti. Mulai tahun ini, bulan Desember selesai ya, mana Pak Joksis? Izinnya ya. Insya Allah mulai bulan Desember mereka bisa kerja dengan nyenyak Pak, tanpa ada ketakutan di seluruh wilayah yang punya penghasil minyak itu. Nah ini juga mungkin, atau yang begini yang bukan keterbaruan kali ya, mungkin ini barang lama jadi. Jadi yang belum masuk tolong, tapi jangan dipolitisir. Ini niat baik Bapak Presiden untuk mengimplementasikan pasal 33 tentang redistribusi sumber daya alam kita.
Jangan persepsi orang itu seolah-olah minyak ini hanya kelas elit saja. Hanya itu lagi. Rakyat seolah-olah nggak boleh mengelola minyak. Dari mana? Pengelolaan sumber daya alam kita pasal 33 itu jelas. Ekonomi kita disusun dan diatur secara kekeluargaan kok. Kenapa harus kasih terus yang itu lagi? Kasih kalau memang rakyat bisa, kasih. Yang penting untuk kebaikan dan sesuai dengan mekanisme, aturan, dan memperhatikan lingkungan dan K3S-nya. Ya Ibu dari Golkar ya, sama Pak Alphonse. Bang Ramson, ini ngeri kali ini. Bang, aku tahu sekarang memang tahun 96-97 lifting kita itu 1,5 juta barel per day. Konsumsi kita hanya 500 ribu barel. Dan kita ekspor 1 juta barel. Dan di situ uang kita paling banyak, 40-50% total APBN itu dari sektor migas. Sekarang terbalik. Konsumsi kita 1,5-1,6 juta, lifting kita kalau terhitung mulai hari ini 605 ribu lebih, 606 ribu. Maka kita pasti impor. Caranya bagaimana untuk tidak kita impor? Memang ini salah satu KPI yang Bapak Presiden Prabowo perintahkan kepada saya. Ada 3 mekanismenya. Yang pertama adalah sumur-sumur tua. Ini memang kita harus injeksi dengan teknologi, mau tidak mau. Dan ini sekarang sudah berjalan. Memang perdebatannya itu di IRR. IRR-nya apakah kalau dengan harga sekarang mereka nggak mau.